Bab 839. Kecurigaan kecil Sheila. Selgi, kakak Kenan, kemana kalian pergi barusan? Sekitar jam 10 malam, Selgi menemani Kenzi kembali ke pesta. Sebelum mereka berdua memasuki lobi, Sheila menghampiri mereka. Sheila membuka lebar mata indahnya dan sangat penasaran di dalam hatinya. Mengapa Selgi menemani kakak Kenan, muncul satu sama lain secara berpasangan, dan sepertinya mereka sangat dekat satu sama lain, seolah-olah mereka sangat intim. Padahal Selgi dan kakak Kenan bertemu untuk pertama kalinya malam ini. Lebih penting lagi, dia menemukan bahwa wajah cantik Selgi memerah dan mulutnya tersenyum, seperti kucing betina di musim semi. Dia terlihat sangat manis dan puas, dan ada sedikit rasa malu di matanya, yang membuat Sheila diam-diam terkagum-kagum. Dia hampir belum pernah melihat bayi yang murah hati dan murah hati. Li Selgi menunjukkan ekspresi pemalu, yang sangat tidak normal. Aku baru saja berjalan keluar bersama Kenan Harimurti. Kami sedikit mengenal satu sama lain dan mengobrol tentang kehidupan sehari-hari. Itu membuatku merasa bahwa kakakmu Kenan sebenarnya adalah pria yang sangat menarik. Selgi tidak tahu bagaimana menjelaskan hubungan antara dia dan Kenzi kepada Sheila, jadi Selgi dengan cerdik menjelaskan seperti ini dengan setengah bercanda. Bagaimanapun, Selgi tahu betul bahwa Sheila, seperti dia, juga sangat menyukai dan mengagumi Kenzi. Jika Selgi memberitahu Sheila tentang hubungan sebenarnya antara dia dan Kenzi, Selgi sedikit khawatir hal itu akan mempengaruhi hubungan sahabat baik antara dia dan Sheila. Selgi tidak keberatan sahabatnya Sheila menyukai atau mengejar kekasihnya Kenzi. Karena Selgi tahu betul bahwa pria aneh seperti Kenzi, tidak peduli betapa rendah hati dia dan tidak ingin menarik perhatian, akan selalu menjadi seperti bintang terang di malam yang gelap, menarik semua jenis wanita. Dengan kata lain, Selgi tahu bahwa Kenzi itu pasti bukan hanya miliknya atau wanita tertentu, termasuk saat dia ngobrol dengan Kenzi barusan, Kenzi mengaku sudah punya wanita lain. Selgi tidak mempedulikan hal ini. Bisa bertemu kembali dengan Kenzi, mendapat kesempatan berada di sisinya dan menjadi wanitanya sudah sangat memuaskan bagi Selgi. Selama ini, Selgi sempat khawatir Kenzi akan menghilang lagi, jauh darinya, dan tidak pernah memberinya kesempatan untuk bertemu lagi. Setelah Selgi melontarkan komentar asal-asalan, dia melihat mata Sheila penuh rasa ingin tahu, dan jelas ingin bertanya lebih banyak. Selgi menyela kata-katanya terlebih dahulu, dan berkata sambil tersenyum, "Baby Sheila, ayo menari lagi, jika kamu tidak keberatan, aku ingin kakakmu Kenan berdansa denganku, oke?" Sheila terganggu dan bingung sejenak, lalu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kakak Kenan telah bersamamu begitu lama, sekarang saatnya dia menemaniku. Pokoknya, ada banyak pria yang ingin mengajakmu berdansa, jadi jangan ganggu kami," kata Sheila dan meraih lengan Kenzi tanpa meminta persetujuan Kenzi. Sambil memegang lengan Kenzi, dia berjalan menuju lantai dansa. Seolah Selgi adalah seekor gadis pelakor yang berspesialisasi dalam merayu orang. Sheila selalu waspada dia akan merayu kakak Kenannya. Kenzi diam-diam tersenyum pahit, dia tiba-tiba menjadi seperti komoditas yang diperebutkan oleh kedua wanita cantik ini, tetapi dia tidak bisa mengelak, dia hanya bisa menemani Sheila ke lantai dansa, dan pada saat yang sama memberi Selgi tatapan yang mengatakan dia menyesal. Selgi pandai bercanda dan berkata dengan manis, "Kakak Kenan, aku meminta bantuanmu. Kamu harus menemani Sheila dengan baik, kalau tidak dia akan cemburu padaku." "Ah, apa yang baru saja kamu bicarakan? Jika kamu tidak bicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu, oke?" Sheila berhenti dan menatap Selgi dengan ekspresi pura-pura marah. "Ahaha." Selgi tertawa terbahak-bahak hingga dahan-dahannya bergetar dan dadanya naik turun. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya semua iri dan memandang Kenzi dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu siapa pria ini. Dia tampak seperti pria akar rumput dengan pakaian biasa, tetapi dia adalah orang paling beruntung di ruangan ini malam ini. Dua sosialita, dewi kelas atas seperti Selgi dan Sheila, sangat menyayanginya, bahkan setengah bercanda saling berkompetisi, seolah ingin mengajaknya menari. Hal seperti ini sungguh tidak normal. Setelah berdansa bersama Sheila dan Selgi, waktu sudah lewat jam 11 malam. Kenzi melihat banyak tamu mulai pergi satu demi satu, dia menyapa Selgi dan Sheila, dan ingin kembali untuk beristirahat. Meskipun Selgi enggan melepas dan ingin Kenzi tinggal bersamanya lebih lama, Selgi tidak bisa menunjukkan itu di depan Sheila. Apalagi saat ngobrol sendirian dengan Kenzi sebelumnya, Selgi sudah tahu kediaman dan nomor telepon Kenzi di Pulau Hong Kong. Dia juga tahu Kenzi tidak akan meninggalkan Pulau Hong Kong dalam waktu dekat, jadi Selgi tidak memaksa diri. Dia sudah membuat rencana,
Tunggu sampai besok, letakkan semua barang, habiskan seharian penuh, pergi ke apartemen Opa sendirian, dan habiskan waktu bersamanya. Sheila juga sedikit enggan untuk membiarkan Kenzi pergi, tetapi sejauh ini dia hanya berinteraksi dengan Kenzi 2 atau 3 kali. Mereka paling banyak adalah teman baik, meski hubungan mereka jauh dari dekat antara pria dan wanita, jadi Sheila hanya bisa cemberut, melambaikan tangannya, melihat Kenzi pergi dari kejauhan. Kenzi berjalan keluar dari gerbang halaman. Sebelum dia pergi jauh, hatinya tergerak. Dia memperhatikan beberapa sosok licik tidak jauh di belakangnya, buru-buru mengikutinya keluar halaman. Bahkan meski Kenzi tidak menoleh ke belakang, dia dapat menebak dalam hatinya bahwa sosok licik itu pastilah Gendarto, yang telah marah sebelumnya. Dia secara khusus mengumpulkan orang-orang untuk mencoba membalas dendam padanya. Kenzi diam-diam tertawa. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap tuan muda idiot Gendarto itu. Jika dia ingin datang padanya balas dendam, Kenzi benar-benar tidak keberatan memberinya pelajaran yang lebih parah. Kenzi memperlambat kecepatannya dan dengan sengaja berpura-pura mencari tempat untuk buang air, dia berbelok di tikungan dan berjalan menuju hutan hijau yang sunyi di dekatnya. Di pintu masuk halaman, Gendarto melihat Kenzi berjalan ke hutan terpencil dengan matanya sendiri. Dia tidak bisa menahan cibiran dengan sedikit ejekan dan berkata pada dirinya sendiri, "Kamu bajingan kecil, bukankah kamu sangat bahagia malam ini?" Satu saat berdansa dengan Sheila, saat berikutnya berdansa dengan Selgi, dan aku akan mempermalukanmu kali ini. Di sampingnya, ada seorang pria berpakaian mewah yang memiliki emosi serupa. Dua wanita menggairahkan dengan pakaian minim bertanya sambil tersenyum, "Tuan Muda Darto, bagaimana kamu akan bermain dengannya?" Gendarto melihat pada dua wanita menggairahkan itu, dan dengan iseng, dia menarik wanita dengan rok pendek. Dia menghampiri dan berkata dengan penuh nafsu, "Sepupu Meili, apakah kamu ingin bermain-main dengan pria itu? Aku jamin itu akan sangat menarik." Bab 840. Wanita Penggoda. Gendarto membisikkan beberapa patah kata kepada wanita yang mempesona itu. Wanita yang mempesona itu tersenyum dan segera menuruti instruksi Gendarto dan berlari menuju hutan tempat Kenzi masuk. Gendarto memimpin rekannya ke sana. Dengan senyuman dan lambaian tangannya, dia menapaki jalan di depannya. Kenzi berjalan santai di jalan hutan terpencil sendirian. Dia tidak tahu kenapa. Gendarto dan yang lainnya sepertinya tidak bergerak. Orang-orang itu jelas-jelas menyelinap tidak jauh di belakangnya, jelas ingin menimbulkan masalah, tapi sekarang Kenzi mulai bertanya-tanya apakah dia telah membuat tebakan yang salah, atau mungkin pihak lain tidak mengambil tindakan sama sekali terhadapnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, dia mendengar seorang wanita berlari di hutan gelap di dekatnya, berkata dengan panik, "Tolong, tolong. Aku telah dibius oleh orang jahat, dan aku akan dibunuh." Kenzi berbalik dan melihat, seorang gadis menggairahkan dengan rok pendek berlari ke arahnya dengan gaun acak-acakan, ekspresi bingung, dan dadanya terayun. Kenzi pernah melihat wanita ini sebelumnya. Saat dia berselisih dengan Gendarto di tempat parkir, wanita menggairahkan ini sedang duduk di dalam mobil Porsche convertible Gendarto. Dia terlihat sangat menggoda. Sekilas terlihat jelas bahwa dia bukanlah wanita yang polos. "Ah, itu Anda, Tuan Kenan, tolong aku secepatnya." Gadis mempesona itu sepertinya tidak sengaja menabrak Kenzi. Seolah-olah dia melihat penyelamat, dia berlari dengan panik dan dengan cepat meraih lengan Kenzi. "Mohon jaga jarak," Kenzi mendorongnya dengan dingin, merasa sangat curiga bahwa wanita mempesona ini yang tiba-tiba berlari ke arahnya mungkin tipuan yang dimainkan oleh Gendarto. Gadis yang seksi itu berkata dengan panik, "Tuan Kenan, jangan salah paham. Meskipun saya bergaul dengan Gendarto dan yang lainnya, saya tidak bersama mereka. Namaku Meili, aku seorang model catwalker tingkat 2 di perusahaan media Tuan Darto. Tuan Darto meminta saya untuk datang dan menemani mereka ke pesta, jadi saya harus datang, saya terpaksa." Kata gadis itu dan melangkah maju, dengan sengaja menunjukkan tatapan menyedihkan yang membutuhkan bantuan. Roknya terbuka. Sangat rendah, secara tidak sengaja memperlihatkan sebagian besar tubuh putih halusnya. "Oh, bujitu. Lalu, apa hubungannya Nona Meili denganku?" Kenzi suam-suam kuku, seolah yang muncul di hadapannya bukanlah gadis cantik yang seksi, melainkan sepotong kayu yang tidak menarik. Gadis itu tidak kecewa dan masih berusaha keras. Dia berpura-pura polos, membuka lebar mata indahnya dan berkata, "Tuan Kenan, tolong bantu saya. Tuan Muda Darto dan yang lainnya diam-diam memasukkan obat perangsang di minuman saya baruan. Setelah minum, saya menyadari ada yang tidak beres dengan diri saya jadi aku segera melarikan diri. Tuan Kenan,
saya merasa kepanasan, bingung, dan banyak berkeringat. Tolong bantu saya. Saat gadis itu berbicara, dia menutupi dahinya dengan tangannya, berpura-pura pusing, kakinya tidak stabil, menunggu Kenzi datang dan mengulurkan tangannya untuk menopangnya. Selama Kenzi mengulurkan tangan untuk membantunya, dia akan jatuh ke pelukan Kenzi, dan kemudian berpura-pura tidak sadar, mencium Kenzi, dan berinisiatif untuk menggodanya. Dia percaya bahwa tidak ada pria yang tidak serakah terhadap tubuhnya yang menggairahkan. Selama Kenzi dekat dengannya, maka misi memancing akan selesai. Gendarto dan yang lainnya akan melompat keluar tepat waktu dan memukuli Kenzi, yang baru saja melepas celananya, hingga setengah mati. Kemudian, dengan kerjasamanya, mereka akan mengirim Kenzi ke kantor polisi dan menuduhnya melakukan pemerkosaan, yang mana pasti akan memenjarakan Kenzi. Ya, masuk penjara, dipukul dulu setengah mati baru masuk penjara, ini tujuan akhir yang diinginkan Tuan Darto. Namun, meskipun rencananya bagus, target itu tidak memakan umpannya. Gadis bernama Meili menutupi dahinya dan bergoyang terhuyung-huyung untuk waktu yang lama, tetapi Kenzi tidak berniat untuk membantu, dan hanya berdiri di sana, menonton dengan dingin. Gadis bernama Meili diam-diam mulai merasa tertekan. Apakah pria ini masih laki-laki? Sekarang ada gadis cantik yang dibius obat perangsang, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Ketika Nona Meili melihat Kenzi hanya berdiri di sana, dia sedikit melebih-lebihkan, dia dengan sengaja menutupi dahinya dan menjerit manis, dan kemudian dia berinisiatif untuk jatuh ke pelukan Kenzi. Tanpa diduga, Kenzi mengambil langkah ke kanan, dan Nona Meili menjerit dan langsung jatuh ke tanah seperti sepotong kayu. Si seksi Meili sangat marah. Tanpa dia duga, Kenzi, seorang idiot, menghadapi pelukannya, bukannya memeluknya, dia malah menghindar. Dia bangkit dari tanah karena malu dan mengumpat sambil bercanda, "Kenan, apakah kamu sakit? Mengapa kamu tidak mengulurkan tangan dan menangkapku? Apakah kamu seorang impoten?" Nada suaranya yang mendominasi berkata, seolah-olah dia, wanita cantik berinisiatif memeluknya, maka Kenzi harus menggendongnya. Kenzi berkata dengan tenang, "Bukankah kamu sakit kepala barusan? Kamu bergerak cepat dan memiliki banyak energi. Kamu tidak dibius sama sekali." Nona Meili mendecakkan rahangnya, dan wajahnya yang cantik memerah, seperti pantat monyet. "Jika ingin menggunakan jebakan seperti ini untuk berurusan denganku, maka kecantikan Anda masih jauh dari cukup. Saya kira Anda, seorang pria jelek, bahkan tidak bisa menipu orang-orang tua di pedesaan itu." Setelah mendengar ini, Nona Meili sangat marah. Dengan gemetar, dia berteriak sekuat tenaga, "Tuan Muda Darto, keluarlah, bocah cantik ini tidak bisa pakai kondom." Saat dia berteriak, beberapa sosok muncul di sekelilingnya, termasuk Tuan Muda Darto dan kaki tangannya, serta masih banyak lagi. Dua pengawal berjas juga berkumpul di sekelilingnya dengan ekspresi dingin. "Tuan Muda Darto, pukul dia dengan keras, dia menghinaku, dia monster jelek." Meili sangat marah, menunjuk ke arah Kenzi dan berteriak. Tuan Muda Darto sangat kesal karena rencananya gagal. Saat ini, dia tidak peduli mengirim Kenzi ke penjara atau tidak. Dalam hatinya, dia hanya ingin memberi pelajaran yang berat kepada orang ini. Dia berkata dengan dingin, "Bocah, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Berlututlah, lakukan sendiri, dan tampar wajahmu hingga babak belur. Mungkin aku bisa melepaskanmu dan tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan yang menyinggung perasaanku malam ini." Dia tidak tahu seberapa mampu Kenzi. Dia pikir Kenzi hanyalah seorang anak laki-laki yang lemah. Dia menyewa pengawal dan menunjukkan wajah percaya diri dan mendominasi. "Juga, kamu harus berbaring dengan patuh di tanah dan mengunyah lumpur, atau aku akan memukulmu sampai mati." Wanita cantik bernama Meili menunjuk ke arah Kenzi dengan kejam, emosinya cukup besar, dan dadanya naik turun. "Baiklah, tambahkan satu lagi, berbaring di tanah, dan kunyah tumpukan lumpur ini." Gendarto menunjuk ke kakinya, tampak sangat menghina. Dia memandang Kenzi seolah-olah dia melihat seseorang yang bisa diinjak dengan santai seperti semut. Kenzi tersenyum dingin, "Saya tidak tahu apakah kalian mau hidup atau mati." Kenzi tidak lagi membuang waktu, dan segera bergegas maju. Dia secepat hantu. Gendarto dan Meili hampir tidak bisa melihat Ni dengan jelas, dan mereka mendengar suara bang 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 dan semburan lolongan menyedihkan terdengar satu demi satu. Kecuali mereka berdua yang masih berdiri di tempat yang sama, yang lainnya sudah terjatuh jauh dan tergeletak di tanah sambil meratap seperti anjing mati. Gendarto langsung kaget dan terpana, ia tidak menyangka bocah ini memiliki skill sekuat itu. Berlutut dan kunyah tumpukan lumpur ini. Kenzi menunjuk ke kaki Gendarto dengan mata dingin.
Gendarto ketakutan beberapa saat, lalu dia berteriak histeris, berbalik dan lari. Namun sebelum dia sempat mengambil langkah, sosok Kenzi sudah datang dengan cepat, dan dengan sekali klik, dia menendang sendi betis Gendarto. Gendarto segera terjatuh ke tanah dan melolong kesakitan. Betisnya bengkok dengan sudut aneh, dan tulang berdarah menyembul dari dagingnya. Kenzi memandangi gadis bernama Meili dan bertanya dengan dingin, sekarang giliranmu. Dua pilihan, apakah kamu ingin menjadi cacat atau makan lumpur? Gadis bernama Meili ketakutan. Wajah cantiknya menjadi pucat, seolah-olah dia baru saja melihat iblis dari neraka, stoking hitamnya bergetar terus-menerus, dan bahkan bagian bawah roknya pun basah.